Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julio Cesar Fernando, NPM 2310003, kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tugas literasi digital tentang formatting. Bisa dilihat di sini ada daftar isi yang pertama. Contoh daftar isinya seperti ini. Yang kedua ada daftar gambar. Daftar gambarnya contohnya seperti ini. Yang ketiga ada daftar tabel seperti ini. Untuk ringkasan, evaluasi pelaksanaan PMB daring pasti berbeda dengan PMB laring. Jadi pada zaman COVID-19 itu semua pembelajaran dilaksanakan secara daring. Memang berbeda karena secara daring itu lewat online, lewat Zoom, berbeda dengan tatap muka langsung. Selanjutnya untuk bab pertama yaitu latar belakang. Pandemi COVID-19 telah menginterupsi banyak hal, termasuk pembelajaran, materi, pendidikan, dan kebudayaan yang susah untuk dilakukan karena sedang pandemi. Nah, di sini ada contoh tabel. Contohnya seperti ini, tabel pertama. Terus lanjut ke bab 2, tinjauan pustaka, data analisis. Data analisis dalam kompleks data science adalah proses pemeriksaan, pembersihan informasi, dan pemodelan data. Bisa dilihat datanya seperti ini, dan data gambar seperti ini. Lanjut ada tabel. Contoh tabel 2. Contoh tabelnya seperti ini. Lanjut ada data analisis, Python untuk data analisis. Untuk mengolah data statistik di Python berikut library yang digunakan, yaitu standar Scientific, Pandas, Star Models, Seaborn. Hal pertama yang dilakukan dan perlu dipahami sebelum menggunakan Python adalah bahwa referensi data yang diakomodasi adalah bentuk tabel atau bisa dibayangkan sebagai matrik 2 dimensi. Untuk memanipulasi data di dalam Pandas, maka data tabel harus disimpan terlebih dahulu ke dalam data frame. Contoh gambarnya seperti ini. Fungsi untuk menampilkan statistik deskripsi yang lengkap adalah describe. Contohnya seperti ini, sama seperti yang ada di gambar. Lalu fungsi floating sering diperlukan untuk melakukan exploratory data analysis. Contohnya seperti ini, seperti yang digambar. Lalu ada fungsi pemodelan. Contohnya seperti ini. Lalu ada komunikasi sosial. Fungsi komunikasi sebagai fungsi sosial setidaknya mengisyaratkan bahwa komunikasi itu sangat penting. Lalu ada komunikasi ekspresif. Komunikasi berfungsi untuk menyampaikan perasaan atau emosi kita. Perasaan-perasaan tersebut terutama dikomunikasi melalui pesan-pesan non-verbal. Lanjut, di sini ada komunikasi ritual. Suatu komunikasi sering melakukan upacara-upacara berlainan sepanjang tahun. Lalu ada komunikasi instrumental. Komunikasi instrumental mempunyai beberapa tujuan umum, yaitu menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap, menggerakkan tindakan, dan juga menghibur. Nah, di sini ada tingkatan komunikasi. Tingkatan komunikasi itu dibuat menjadi beberapa bagian. Ada komunikasi intrapribadi, komunikasi antarpribadi, komunikasi kelompok.
Ada komunikasi organisasi dan komunikasi massa. Komunikasi dalam belajar mengajar, pola komunikasi dalam proses belajar mengajar. Dalam proses pendidikan sering kita jumpai kegagalan hal ini biasanya dikarenakan lemahnya sistem komunikasi. Selanjutnya ada komunikasi sebagai aksi atau komunikasi satu arah. Dalam komunikasi ini, guru berperan sebagai pemberi aksi dan siswa sebagai penerima aksi. Lanjut, ada komunikasi sebagai interaksi atau komunikasi dua arah. Komunikasi ini guru dan siswa dapat berperan sama, yaitu pemberi aksi dan penerima aksi. Untuk komunikasi banyak arah atau komunikasi sebagai transaksi, komunikasi ini tidak hanya melibatkan interaksi yang dinamis antara guru dan siswa. Lanjut, ada bab 3 metode. Yang pertama yaitu mengumpulkan data dari WAG. Yang kedua, querying SQL. Ketiga, merumuskan bentuk dataset. Yang keempat, mengonvers teks WAG. Dan yang kelima, dataset cleansing. Dan yang keenam, exploratory analisis. Yang ketujuh, pemodelan data. Dan yang terakhir, visualisasi produksi analisis data dan interferentasi. Dan yang terakhir ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini adalah beberapa sumber yang direkomendasikan dari Ibu. Mungkin presentasi saya cukup sekian. Terima kasih. Bila ada kesalahan mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Julio Cesar Fernando, izin menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.